Toriko kita apa mursidnya, tempatnya ada di surga raya. Semua orang datang padanya, minta dibuka pintu hatinya, minta dibuka pintu hatinya. Sohibul wafa, nama yang mulia, Tajul Arifin, nama panjangnya. Semua orang cinta padanya, karena baik budi dan akhlaknya, karena baik budi dan akhlaknya. Ayo amalkan syahar khofinya, janganlah lupa otaman manakibnya. Walaupun rendah tingkat dunianya, pasti mulia tingkat akhiratnya, pasti mulia tingkat akhiratnya. Ayo amalkan banyak zikirnya, juga sambungkan Rabitonya. Amalan sunnah juga riyadhahnya, ziarah walinya jangan dilupa, ziarah walinya jangan dilupa. Kalau sempurna sampai matinya, tidak kesasar pada sukmanya. Disanjung Allah surga tempatnya, utuh jasadnya juga
semoga Allah berkatkan rezekinya, Allah berkatkan umurnya, Allah kabulkan segala niat dan hajat baiknya, dan semoga terlebih lagi Allah berkatkan dalam firman beliau sehingga kita harapkan perbedaan rahmat dan barokah dalam firman beliau akan senantiasa mengalir kepada kita sekalian selalu murid-muridnya. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan Pak Sagu dipersilakan waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita ngaji, kita merayakan, kita doakan para pahlawan kita bahwa hari ini adalah hari kemerdekaan. Merdeka. Benar merdeka. Hari merdeka kumaha? Balik subuh dengan duit, balik isu can merdeka. Abah harus merdeka. Merdeka. Nah, oleh karena itu karena kemerdekaan itu bukan perkara kecil. Dan kemerdekaan di Indonesia beda dengan negara lain. Kadang-kadang penjajahannya udah bosen, baru serahin. Indonesia enggak, berdarah-darah harus. Lihat perjuangan Pangeran Diponegoro tahun 1825 sampai 30. Perjuangan Imam Bonjol, Teguh Umar, Tengku Cek Ditiro, Thomas Matulesi atau Patimura, atau sebetulnya beliau adalah namanya itu saya siapa namanya? Sebetulnya dia seorang aulia juga. Di Jawa Barat juga sama. Ya. Bagaimana 1928 Bung Tomo, 1908 Budi Utomo berdiri. Kemudian mulailah di situ maka kita perlu tahu sejarah biar kita cinta kepada tanah air. Kalau Bapak tidak tahu sejarah, tidak akan ngerti bagaimana misi kemerdekaan. Dan tahu siapa yang berjuang untuk kemerdekaan? Para ulama. Pangeran Diponegoro adalah mursyid, seorang mursyid Toriko, ya. Adalah Toriko Qadiriyah. Dulu belum bergabung dengan Naqsabandiyah. Sementara Imam Bonjol adalah mursyid Naqsabandi, ya. Teguh Umar adalah mursyid Sataniyah. Hasanuddin adalah mursyid Sajidiyah, Wahidiyah. Jadi dulu negara ini didirikan oleh para aulia. Makanya jangan takut. Indonesia ini dijaga oleh Rijalullah. Indonesia ini negara yang salah satu disebutkan oleh Allah, bahkan oleh Perdana Nabi, negara di atas angin, di atas awan, ya. Yang mana seluruh sahabat Rasulullah pernah ada di Indonesia. Hubungan Islam itu dengan Indonesia dan Arab Saudi saat itu, bahkan sebelum Arab masih jahiliyah, Indonesia sudah mengerti ilmu tauhid. Karena ilmu tauhid itu diawali bahwa Kejawen itu ilmu tauhid hebat, Sunda Wiwitan itu ilmu tauhidnya hebat. Bahkan itu sudah ada sebelum Rasulullah ada.
Karena ilmu tauhid itu sudah diajarkan oleh Allah mulai dari Nabi Nuh, mulai dari Adam. Nah, baginda Nabi Muhammad SAW itu setelah membangun ruhnya tadi adalah baginda Nabi adalah membangun, makanya penghujung perjalanan itu adalah syariat. Ini jangan suka salah orang ini. Jadi panggilan Nabi Muhammad SAW itu adalah penyempurna. Makanya dalam lagu Indonesia Raya kita insya Allah kita siap nyanyikan lagu Indonesia Raya. Mudah-mudahan masih hafal ya. Udah Pak Wujud dengan harga beas. Mudah-mudahan masih hafal semuanya. Mari kita sama-sama. Yang nggak hafal jangan kenceng-kenceng, nanti kalau ngomong sendiri udah salah lagu lagi semua. Ya. Atau mau sama-sama kan. Pokoknya betul kan apa? Apa salah dulu salah kan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Kan hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka. Gak kompak. Lu tadi lu menyebut merdeka, mau merdeka hidup. Ayah merdeka hidup. Merdeka, merdeka. Begitu semangat. Ini baru nyebut merdekanya aja udah loyo. Gimana nanti ngelawan musuh? Tadi semua. Yang kedua adalah lagu yang agak lebih lembut dari semua. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang mazur permain di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah aku rasa senang. Tanah yang
Jadi kalau kita lihat bahasanya, ini bahasa sufi semua, luar biasa. Dan dari jiwa-jiwa itulah terpanggil semua. Bagaimana rakyat semua saat itu bersama dengan, karena Indonesia ini perangnya dulu abad terakhir, bukan hanya kita melawan Belanda, tapi kita pun melawan Sekutu. Kita melawan Sekutu di dalamnya ada Gurkha, ada Jepang, yang tadinya mereka yang Sekutu ini yang ada ngirim pasukan Gurkha lawan India, yang akhirnya tertinggal dari Habib-Habib di Indonesia. Tadi sebagian akhir benar. Akhirnya ya termasuk Quraish Shihab ternyata orang India, akhirnya orang Arab. Ada semua ya. Akhirnya juga orang Belanda, karena memang dia bilang di Belanda. Inilah perjuangan. Dan para syahid, para syahid berjuang luar biasa. Sementara para habib nyingkuk di negara Belanda. Sejarah membuktikan. Paham? Jangan salah kita. Wali Songo berjuang luar biasa. Mereka para syahid seperti siapa? Tuan Imam Bocor itu syahid. Pangeran Penegoro itu syahid. Hasanuddin itu syahid. Berjuang berdarah-darah untuk bangsa ini. Kita lihat di sini apa yang disuruh oleh mereka. Bangunlah jiwanya, bangunlah. Apa isyarat? Isyaratnya disuruh kita ini bangun ruhnya dulu. Makanya Allah pun di dalam membawa syariat itu ruhnya dulu, dari mulai Nabi Adam bahkan Nabi Nuh, itu adalah tauhid tertinggi, adalah kemudian meningkat. Bahkan zaman Nabi Sulaiman, karena tauhidnya yang luar biasa tinggi, sudah luar biasa. Ya. Tauhid yang luar biasa tinggi. Ya. Sehingga pada zaman Nabi Sulaiman itu bahwa hanya memindahkan istana Balkis sudah menggunakan tenaga jin. Jin tunduk zaman Nabi Sulaiman. Seluruh ibrit di 7 mata angin tunduk pada Nabi Sulaiman. Kalau air melayu, tukang warteg tunduk ke jin. Artis tunduk ke jin. Nu hayang nyaon DPR tunduk ke jin. Bahkan hayang ceramah jago tunduk ke jin. Aya ceramah 50 juta, aya ceramah 100 juta, mirip si anu, jin mau dipakai. Bahkan aya ilmu raguni jin. Tadi maaf ya, ini akhir zaman sudah edan. Maka apa bilang tadi, ini jin sudah merajai dunia. Restoran loba jin, toko loba jin, pasar kabeh. Makanya inilah kita harus merdekakan diri kita. Malam hari ini Abah akan berbagi judul adalah tentang bagaimana. Maka pesan daripada pendiri bangsa kita adalah bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, bangunlah ruhnya, baru bangun badannya. Ini. Makanya syariat yang dibawa baginda Nabi adalah penghujung dari semua. Allah menyempurnakan tentang cara ibadah. Maka jangan ditinggal. Ya, justru baginda Nabi itu adalah penyempurna, menyempurnakan syariat dan semua. Jadi bukan orang lain yang mengungkap, tapi itu bau di Allah. Sholat masalah, di Allah bau. Minta doa kalau yang artinya minta tolong sama orangnya nggak tahu. Ada yang satu gagah pakai jas, yang satu lagi pakai kaos oblong, yang pakai jas si marbot, yang pakai kaos oblong abah. Dikiranya si marbot abah. Bah, minta tolong bah, gagah bajunya. Makanya di akhir zaman ulah katipu bah.
ulah katipu kuir. Paham ya? Ulama Indonesia begini semua. Makanya sekarang ini yang membereskan dunia agama, maaf, Nahdlatul Ulama semua. Karena agama ini sudah syuriah. Dikira jangan bapak ingin jadi sekarang ini makanya orang bodoh, ustaz hilafah jangan ngerti. Khalifah opat oke zaman Nabi Muhammad saling bunuh. Nah, jangan dikira Abu Bakar itu ada yang racun. Umar bin Khattab dibunuh. Utsman bin Affan dibunuh. Ali bin Abi Thalib dibunuh. Itu baru khalifah 4 orang. Bahkan lebih parah zaman Ali bin Abi Thalib. Perang melawan istrinya Nabi sendiri. Ali perang melawan Mito Atere karena Alimah menikahnya sama Fatimah dari putranya Khadijah. Parah. Ini pelajaran yang Bapak harus ngerti sejarah semua. Zaman baginda Nabi saja baru berapa periode sahabat guys perang. Jangan dikira bahwa itu sempurna ente. Makanya kalau aneh, makanya kalau abang mengerti sejarah termasuk sholat bingung, sholat beda-beda. Semua juga proses belajar, paham itu semua. Ya. Jadi benar kata Buya Syakur tiap hari orang ada yang adat sama Buya Syakur. Kata Buya Syakur Islam belum sempurna. Betul. Qurannya sempurna, tapi ngegali Qurannya belum sempurna. Dan itulah proses belajar. Ya. Makanya kalau Bapak ngerti rajin baca kitab ulama, mereka pun dalam berpendapat terus pindah. Sugan kieu lain, pindah sugan kieu lain, sugan kieu. Makanya oleh karena itulah kita sekarang kita ini harusnya kita punya bekal. Karena sekarang ini tidak ada ilmu yang tersembunyi. Bayangkan Imam Bukhari hanya untuk mengambil satu hadis, katanya kan itu salah satu sanad perawinya, itu salah satu sanadnya itu misalnya di daerah mana dikejar sama beliau, jalan kaki 2 bulan hanya untuk satu hadis. Ada beliau sampai mencari hadis sampai ke India. Makanya putranya Syekh Ali Haji Al-Bukhari apa udah jarang ke sana. Itu di Mulun di Bombay. Ya. Itu di sana nyebrang ke laut 2 km. Jadi kalau seandainya lagi pasang tidak ada jalan, tapi makomnya walaupun nggak kelihatan dari dalam ketutup air, tapi begitu ke sana nggak pernah basah air. Itulah karamah. Itulah putranya apa namanya Imam Bukhari. Ya. Jadi sekarang ini semua ilmu terbuka. Sekarang hanya untuk melihat apa namanya kitab ulama kutub sita, tinggal klik di Google. Sekarang punya share Google, tinggal kita harus bandingkan dengan apa namanya ilmu yang kita dapat dari pondok, dari guru-guru kita, cek lagi yang di Google itu dari sini. Bahkan maaf, termasuk kiai kita ini juga banyak sering ketipu. Abang pernah ikut tasik, ternyata 80 kitab yang dikaji di pesantren itu, termasuk di dalamnya Fathul Bari, I'anatul Talibin, termasuk juga di dalamnya adalah Riyadhus Shalihin. Banyak hadis yang dirubah, dicetak di mana itu kitab? Di Beirut. Kita ini kadang-kadang ulamanya juga asal aja, asal koneng, asal koneng, tak? Kayak magra di dia mah kurang banyu koneng dan wadas. Ini budaya tuh konengmu, golkar itu sekali ya. Lain koneng jeung bodas jeung hideung, nah eusi na ngarti henteu. Tadi pahami ya, itu 80 kitab apa ada listnya, kitab apa saja. Makanya kunaon jadi pasya di Indonesia. Usahakan kalau kitab yang sama ternyata
Begitu dibaca, yuk kamakolahnya ini dari siapa? Dari Aisyah. Yang ini dari mana? Dari Umar. Padahal hadis yang sama. Dan hanya parebut pas ya cekiji menyentuh perempuan itu tidak pakai Aisyah. Karena kata Aisyah pada saat dia lagi tidur Rasulullah ada hadis yang mencium. Ayolah makanya hati-hati dalam belajar agama, ya hati-hati karena apalagi kalau sahabat-sahabat kita yang dari Wahekong itu udah hancur lebur lah kita di sini. Syekh Al-Qarom Al-Arif Al-Alamah Bapak Jawas. Jadi Abah pada saat ini mengajak kepada kita semua, mari cintai kita negeri ini, semua. Karena Bapak tahu nggak, darah daging Bapak itu dari tanah air, maka tanah air, ku tidak kulupakan. Abah pergi ke Belanda, ke Jerman, Jerman Barat, Jerman Timur, ke Spanyol, ke begitu ingat kabayang kita sama tarasi di dokter ini. Makanya dan kalau pergi sendiri nggak bisa lunasin kecuali dulu bawa haji ke Eropa, bawa teri 2 kilo teri kacang. Tapi tetap rindu Indonesia luar biasa. Di Belanda nyari soto, ternyata pagi soto Bogor. Tetap nggak bisa dibandingkan Pak negara kita ini. Kalau Pak bilang ilmunya ada di sini, ilmu agama ada di sini, maka pantas negara kita ini adalah didiami oleh 9 wali songo. Jangan dikira wali songo itu untuk Indonesia, wali songo itu untuk dunia. Mereka tinggal di Indonesia, nyebarkan agamanya kemana? Ke seluruh dunia. Pada saat itu. Dari mulai Syekh Ahmad Jumadil Kubro datang ke Indonesia. Syekh Ahmad Jumadil Kubro punya anak 2 yang bernama Syekh Maulana Ishaq, yang kedua lagi yang punya Syekh Abdul bernama Abdullah. Syarif Abdullah. Maulana Ishaq dibawa ke Indonesia. Syarif Abdullah tertinggal di mana? Di Palestina. Sementara di Indonesia saat itu ada Raja Pajajaran. Siapa yang menjabat saat itu? Raja Pajajaran 3. Siapa namanya? Prabu Siliwangi III. Yang akhirnya pada satu saat Prabu Siliwangi pergi ke mana? Pergi ke daerah Bekasi. Bekasi gak datang daerah ke arah Pantura di daerah Bekasi jeung Karawang saat itu. Mau ketemu siapa? Ki Ageng Tapa. Ki Ageng Tapa itu siapa? Seorang presiden, seorang apa ya kalau akhirnya pemerintahan wali kota. Dia punya anak bernama Subang Larang. Nah, Subang Larang ini dia adalah merupakan muridnya Syekh Hasanuddin atau disebut Syekh Kuro. Kenapa disebut Syekh Kuro? Karena dia datang dari Umul Kuro. Dulu Mekah itu belum ada namanya. Namanya Umul Kuro. Dia datang dari sana. Kemudian karena yang diajarkan adalah tentang apa namanya? Dulu pembaca Quran itu hebat, Pak. Ayeuna mah lain bacaan Quran, ngapalkeun Quranna keur piagam, keur perlombaan, ujung-ujungna duit deui. Tahbid Quran ujung-ujungnya perlombaan. Geus perlombaan jangan piala, geus piala duit. Belajar qiraat bayar ujung-ujungnya duit. Keur biasa diajar mah ikhlas diundang kecamatan, diundang Pak RT ngaji diundang Pak tetangga, rokok 2 bungkus, duit gocap beres. Suara makin halus. Geus bung teh diundang RT. Wani piro?
Apalagi kalau udah juara nasional, juara bagus, nyempurna. Makanya kenapa nih dalam hadis yang sangat sahih waktu baginda Nabi setelah haji wada, kata baginda Nabi, yang pertama masuk neraka itu adalah ahli Qur'an. Hati-hati. Makanya sampai Abu Hurairah menggigil katanya mendengar hadis itu. Yang kedua siapa lagi? Sebutkan ulama. Tadi yang Quran yang kayak gimana, ulama ya gimana. Tetapi bagi mereka yang Qurannya luar biasa, makanya kenapa di dalam tawasul kita khususon ilahi apa namanya? Aimatul mustahidin muqallidin bidin wal ulama rasidin wal qurra ilmu. Itu sebenarnya bukan mukhlisin, mukhlasin. Beda, mukhlis sudah bagus. Kalau mukhlas berarti yang melakukan bacaan tadi dia ingat sesungguhnya mutakalliman. Sesungguhnya ini kalau Allah membaca firman Allah. Kalau yang membaca adalah asma Allah, ruh Allah dengan kalam Allah, maka akan terjadi zat. Maka kenapa dulu itu koreng itu dimasukkan dalam tawasul? Karena ahli Quran itu mulia. Lainnya pada jabatan Quran itu akan melaknat manusia sekarang. Nah, makanya pada saat itu juga sama Subang Larang karena sedang belajar dengan apa namanya qiraat dari Syekh Quro. Dia sedang melantunkan ayat suci Al-Quran. Datang Prabu Siliwangi untuk itu kan supaya rame. Ngan kira-kira raja datang, pasti ada pasukan, masa presiden sepi, presiden aja nyebelah kenapa dong atau ada ngomong berhenti kudanya 200 meter sebelum rumah dia ada tapak. Itu dia tempatnya, dicoba itu dia tempatnya. Ternyata kuda itu asma yang ada pada Subang Larang yang sedang baca Quran dengan ruhnya wal qori yang mukhlis, yang mukhlas menjadikan kuda tidak mau jalan. Hadir tanya, siapa katanya rumah siapa ya? Ini rumahnya kayak yang tahu. Yang baca Quran barusan siapa? Itu putrinya, bernama Nisbah. Bacaan Quran dia telah membuat kuda saya tidak bisa berjalan. Panggil, soto, esok, cucu nyala. Dipanggil, begitu ditinggalin, main cerang baru. Cek Prabu Siliwangi main cerang benar ya. Tanya, hanya ditanya, siapa sampai? Ada. What is your name? Prabu Siliwanginya harus menang kursus bahasa Inggris. What is your name? Dia bilang, nami kulo Subang Larang. Oh iya. Kamu anaknya Ki Ageng Tapa? Iya, saya anaknya Ki Ageng Tapa. Apa yang kau baca barusan? Al-Quran. Itu beliau baca surat Ar-Rahman. Pada saat itu kuda tidak berjalan di situ. Apa yang membuat kuda saya tidak bisa berjalan mendengarkan lantunan ayat suci? Hanya kekuasaan Allah. Apakah saya bisa beriman kepada Allah? Itu diskusi panjang sebenarnya. Kalau seandainya saya membaca mendengarkan Quran itu, dia kata Subang Larang, insya Allah. Baik kalau begitu. Mau nggak kamu saya jadikan istri? Oh, saya tidak mau. Kecuali situ masuk Islam. Baik. Oh, ini
masuk Islam. Saat itu hari besar. Udah mau dituntut nyebrang. Akhirnya pendek ceritanya nikah antara Prabu Siliwangi III, namanya dirubah menjadi Penembahan Rasa. Penembahan Rasa yang udah punya anak 3. Yang pertama adalah Walang Sungsang. Kemudian setelah masuk Islam namanya rubah jadi Abdullah, siapa namanya? Iman. Nah, kemudian yang kedua lagi adalah siapa lagi satu lagi? Bukan, yang perempuan. Lara Santang. Lara Santang menjadi Syarifah Mudain. Abdullah Iman dari Walang Sungsang. Lara Santang menjadi Syarifah Mudain, masuk Islam. Kecuali Kian Santang, karena Kian Santang itu adalah putra dari Ratu Campa, Kian. Jadi itu marga Cina, kayak Tan Chen Bo. Tan Chen Bo, Bun Sui Ho. Itu adalah Bun Sui Ho itu siapa? Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Ya. Nah itu Kian Santang. Dia ada 2 namanya. Itu kan kisahnya Bapak tahu. Kian Santang itu menantang siapa? Ali bin Abi Thalib. Berarti kan sejaman tuh. Saat itu yang pertama kali Ali bin Abi Thalib mengajarkan Kian Santang suruh nyunat. Makanya kata Kian Santang, kata Ali bin Abi Thalib, harus disunat, datang dengan di potongan yang siki-sikina. Parae. Atuh cenah ulah nu kabeakeun. Uluna hungkul saeutik. Udah ceritanya pendeknya, nikahlah tadi semua. Penembahan Rasa menjadi Islam. Kemudian juga menjadi Syarifah Mudain. Lara Santang menjadi Syarifah Mudain. Walang Sungsang menjadi Abdullah Iman. Menikah mereka semua. Nah, karena sudah Muslim mereka pergi haji ke Mekah. Nah, di Mekah itulah yang namanya Syarifah Mudain bertemu dengan Syarif Abdullah. Syarif Abdullah itu putra pertamanya adalah Syekh Ahmad Jumadil Kubro, Wali Songo yang dulu yang pertama. Menikah di Mekah. Siapa walinya? Kakaknya sendiri yang bernama Abdullah Iman. Setelah menikah, Abdullah Iman pulang ke Indonesia. Sementara Lara Santang atau sekarang berubah namanya jadi Syarifah Mudain. Kalau Bapak nanti pergi ke Sunan Gunung Jati, Bapak naik tangga belah kiri makomnya Syarifah Mudain. Itu ibunya daripada Syarif Hidayatullah. Menikah di Mekah, dibawa ke Palestina, hamil di Palestina, lahir di Palestina. Jadi kemudian pada sekitar umur 9 tahun dia nge-WA, video call sama siapa? Sama kakeknya di sini. Daddy, I'm coming to Indonesia. Kurang lebih. Aduh, udah ayeuna per otaknya geus WA, video call, maka kudu make bahasa gitu. Baheula mah teu kudu. Ayeuna mah lain kieu. Wah, loba hutang. Dulu mah mereka, bapak saya kalau mau apa mah, tuh beres kan, kayak. Kenapa? Lihat loba hutang. Di konten semua. Akhirnya kata Penembahan Rasa, yang Raja Pajajaran 3, udah jangan ke Bekasi, jangan ke Kerawang, jangan ke Bogor, Pajajaran, langsung saja ke Caruban. Dulu namanya itu belum Cirebon, namanya Caruban. Kenapa disebut jadi Cirebon? Karena China loba Rebon. Maka jadilah kota terasi.
Caruban itu kalau bahasa Jawa begini nih. Jadi kota Cirebon itu sebetulnya kayak mangkok, caruban. Di dalamnya ada Cina, ada Hindu, ada Buddha, ada apa dulu kumpul. Maka dari sana Syarifah Mudain dan Syarif Abdullah berangkat. Nah, kemana? Ke Caruk. Ibunya, ibu berarti nenek diri, ya, yang bernama Subah Lara, berangkat dari sini untuk menuju ke Cirebon. Di daerah Subang meninggal. Makomnya sekarang di sana, makanya kota itu dikenal menjadi kota Subang dari kata Subang Lara. Jadi perlu dijalahi sekali-kali karena di sana juga ada Syekh Goparana. Syekh Goparana itu adalah nanti masih link ke situ ke Subang Lara. Adalah ayahnya Mama Arya Wirano Data, Syekh Cikondol, Mama Cikondol dari semua. Nah itu ya, jadi sejarahnya adalah demikian. Islam Jawa Barat itu luar biasa. Nah kemudian Syarif Abdullah Syarif Hidayatullah pada saat itu udah bergurulah beliau kepada siapa? Kepada Syekh Datuk Kafi. Di antaranya Syekh Datuk Kafi adalah aulia Jawa Barat yang masyhur, bahkan termasuk guru daripada seluruh wali-wali Jawa Timur dari sini. Walaupun wali Jawa Timur lebih banyak di sana dari sini. Kenapa Jawa Barat wali nangan hiji? Jawa Barat mah lebih mager di Jawa Tengah Jawa Timur. Lain heureui karena Jawa Tengah Jawa Timur mah jadi tempat PKI. Sama aja, kenapa Arab itu kumpul pada Rasul? Karena di Arab Jepang geblek-geblek najal orang Arab. Quran apa namanya? Sadilu kufra wa nifaq. Asyaddu kufra wa nifaq. Quran akan dikaji asal. Pang munafik nama Musa, pang kafir najal orang Makanya kenapa diturunkan Nabi dan Rasul hampir semuanya di daerah Arab. Isuk sahadat sore negam deui. Orang Arab. Indonesia mah henteu isuk asup sore teh aman. Tadi. Ya. Makanya Abah pernah kawin di puncak. Datang itu mau tiga. Koyo. Baheula makan di puncak. Kalau pila saya berhasil nanam bunga saya, pila sebelah itu disewakan. Itu setiap bulan datang rombongan dari Arab. Kalau bos, pakai 3 jalan lewat bintang, berang cucur, mulai melandong, sama motor 2 awewe, mencitat awewe. Tak tanya Bu Haji, kita nonton si setan. Maka termasuk punten kakak saya itu kerja di Arab 12 tahun kerjaannya. Dia cerita sama saya. Dia Mir, jangan takut, Allah mau maaf. Jangan keren. Jadi orang Arab itu begitu. Termasuk kalau Bapak tahu pangeran-pangeran kerajaan Arab Saudi itu selalu begitu, ya. Memiliki ratu-ratu kecantikan di booking di Pulau Saibu, di Mindanao. Jadi jangan dikira Arab itu juga, jangan jadikan kiblat Arab itu. Indonesia kiblat. Makanya sekarang kenapa putra mahkota siapa namanya sekarang? Muhammad SAW. Ya. Sekarang sudah minta kepada PBNU. Maka sekarang kenapa Arab sekarang ada perubahan? Ya percuma ada yang ditutup-tutup. Ada cara jelas. Lebih baik ajaran Nabi itu di tengah-tengah. Maka sekarang awal menang keluar daripada munafik, pura-pura sok cuci, tapi lebih gelok tinugel. Maka sekarang mulailah ajaran NU itu sudah nyebar di semua negara. Di Afghanistan, di mana semua ada semua. Tapi ingat, semua itu adalah memang
Inilah yang disebutkan oleh baginda Nabi, negara di atas awan. Bahkan oleh Allah menyebutkan negara di atas awan, Indonesia. Nabi pernah duduk, kemudian tiba-tiba beliau menangis. Ditanya oleh Abu Bakar, "Ya Rasulullah, apa yang sedang terjadi dengan dirimu?" "Aku ingat sahabat-sahabat, aku melihat sahabat-sahabat." "Siapa sahabatmu ya Rasulullah?" "Kami ini sahabatmu." "Bukan," kata beliau, "tapi mereka yang jauh nanti, mereka adalah tidak pernah bersama dengan diriku, tidak melihat diriku, tapi mereka iman kepada diriku melebihi daripada banyak dari kita kalian semua di sini." Siapa yang maksud kami itu? Maaf ya, belum lama ada syekh dari Thariqat Tijaniyah, beliau kasar. Ada kasar itu rahasia. Di dalam kasarnya itu beliau bermimpi ketemu Rasulullah. Berangkatlah beliau ziarah ke Mekah, ziarah ke makam Rasulullah. Tiba-tiba sebagaimana kisah Abdul Qadir, tangan Rasulullah keluar. Pada saat itu dia, walaupun dalam keadaan dia lagi tawasul, seolah antara sadar dan tidak sadar, melihat tangan Rasulullah, dia cium ini semua. Tiba-tiba dia, kamu duduk sebelah saya sini. Kemudian dia bilang, "Kamu tahu itu siapa ya Rasulullah?" "Oh, itu para wali daripada Hadramawt." "Terus siapa ini Rasulullah?" "Ini para wali dari Turki, dari Suriah, dari Turki." Tapi kursi loh. "Terus untuk siapa ya Rasulullah itu kursi yang banyak itu?" "Itu para aulia dari Indonesia." Inilah yang kalian harus paham. Indonesia ini penuh dengan aulia dari ujung ke ujung. Dari mulai Bangkalan, Syekh Khalil Bangkalan. Bayangkan setiap kota, Cianjur ada Mama Kentur, semua Garut ada Mama yang terbesar Mama Sola atau Mama Cibat. Semua kota Cianjur, Sukabumi, Kalimantan Sanusi ada Mama Muhammad Soleh di situ. Mama Muhammad Soleh adalah gurunya Mama Kentur. Tapi Mama Kentur adalah gurunya Mama Palang Bogor. Mama Palang Bogor gurunya Tuan Guru Sepukul. Tapi kakeknya Tuan Guru Sepukul, yaitu adalah Syekh Ahmad Basari, adalah guru juga daripada para aulia di Jawa Barat. Ini dulu begitu. Syekh Ahmad Khatib Sambas, orang Sambas, menjadi imam besar di Masjidil Haram, menjadi guru besar di Masjidil. Jadi dulu itu Arab itu kalau nggak ada orang Indonesia nggak selamat itu Masjidil Haram, karena ajarannya yang sudah dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab itu anak siapa? Anaknya Abdul Wahab, tapi dia murtad. Dan Abdul Wahab, ayahnya Muhammad bin Abdul Wahab, berkata, "Anakku ini linglung." Tapi dia akalnya hebat. Dia ajak Saud. Belum ada dulu negara Saudi. Saud butuh ingin jadi raja. Muhammad bin Abdul Wahab, orang liar, butuh pegangan agama. Terus ada siapa lagi, orang Prancis, orang Inggris yang bernama siapa namanya? Simon Taylor atau Simon siapa? Itu 3 orang itu kan. Akhirnya bersepakat. Oke, kita ini yang menghancurkan keturunan Rasulullah yang terakhir, dikudeta keturunan Rasulullah. Jadi Arab Saudi itu negara hasil rampok. Nenek moyangnya orang ayeuna menjadi raja ayeuna ada bangsa Yahudi. Maka dipaksa negara mana? Hei, dulu zaman Raja Abdullah. Raja siapa? Sebelumnya Raja Salman. Ya Raja Abdullah. Coba kalian bela itu Palestina. Hukum Yahudi apa tadi? Yahudi adalah kakek moyang. Kalian ini ada sejarah.
Itulah Arab Saudi biang kerok sebetulnya daripada pengusaha agama Rasulullah sendiri. Maka itulah kenapa Syekh Ahmad Khatib dari sana. Datanglah ulama dari Indonesia karena guru Syekh Ahmad Khatib itu muridnya Syekh Daud Fatoni. Syekh Daud Fatoni itu ada di mana? Di Thailand, tapi aslinya juga orang Sambas, Kalimantan. Maka Abah ada rencana jarak 10 hari di Kalimantan itu luar biasa. Pantes luar biasa Pak Jokowi menempatkan ibu kota di Kalimantan. Karena satu-satunya nanti daerah yang tidak akan terendam yang sekarang dijadikan ibu kota. Sekarang di atas Pluit udah 12 meter laut itu. Bapak pernah lihatnya di itu 12 meter di Pluit, tapi di dekat Hotel Horizon 1,5 meter cair laut di atas darat. Tapi kalau di Pluit udah 12 meter. Bisa kebayang kalau 12 meter jebol? Maka Jakarta rata. Dan terus tiap tahun naik. Abang pergi di satu negara di Eropa. Di negara di Eropa yang dulu segini sekarang tinggal atap. Terus karena 2/3 bumi kita adalah air, sementara kutub Antartika, utara dan selatan adalah es. Benua Antartika lebih besar daripada separuh bumi ini adalah berwujud es. Setiap hari miliaran kubik, miliar triliunan kubik mencair terus setiap hari. Maka Bapak ngerti sekarang. Maka saya bangga sekarang, jujur saja, menjadi orang Indonesia dengan Presiden Pak Jokowi. Bapak nggak ngerti siapa Jokowi itu? Karena semua bukan Pak Jokowi ini. Nama boleh sama. Baru kali ini Abah tukang keliling dunia. Baru kali ini orang Amerika, orang Inggris, orang Belanda, orang Jerman, dia berkata, it's the first time Indonesia having strong leadership. Bayangkan, sekarang kepuasan masyarakat berapa? 83%. Dulu setinggi-tingginya SBY cuma 60%. Itu pun harus pakai BLT. Pak Jokowi tidak. Biarpun tidak populer, naikkan harga bensin. Itu populer aja. Tapi kalau rakyat ngerti buat apa itu? Ya. Kita ini orang Indonesia ini nggak ngerti sebetulnya. Karena hanya kepengaruhan oleh segelintir orang yang tidak ngerti. Sayangnya orang yang ngerti pada diem. Yang didengar si Gerung, Ratni Harun, Ija Ramli. Itu orang-orang yang tidak pernah mendapatkan kedudukan. Bapak ngerti selama 10 tahun Presiden Jokowi ini, jalan yang dibangun, bandara yang dibangun, kalau Abah kita keliling kemana-mana, airport yang dibangun, bendungan yang dibangun, jalan tol yang dibangun, MRT beres, jalan kereta cepat beres, semua. Orang dulunya hutang. Hutangnya Jokowi itu pinter Pak. Ini harus ngerti Bapak ya. Karena kita ini akan sebentar lagi akan pilpres. Maka mengisi kemerdekaan ini, hati-hati, jangan sampai salah Abang tidak akan menunjukkan siapapun. Silakan. Hati nurani Bapak itu di mana nanti? Abang hanya ingin lihat saja. Karena Abah tahu pilihan Abah, tapi Abah tidak akan kasih tahu. Jadi kalau kita lihat diri kita akan ke siapa nanti. Kayak dulu Jokowi, Prabowo. Siapa Prabowo, siapa Jokowi, Abah tahu. Itu udah kelihatan. Ingat Pak, mungkin Pak Jokowi sekarang dari pegawai negeri ini kemarin cuma dapat 12%. Semuanya pilih Pak Prabowo. Kenapa? Karena Pak Jokowi sekarang korupsi, maksudnya korupsi itu kan dipotong kabeh. Ngurus ieu, ngurus tanah yang dulu ribet, mecah tanah, duit. Makanya orang BPN curi. Biasanya belah tanah, duit, ganti lahan tanah, duit. Akhirnya Pak Jokowi digratis tuh sertifikat.
berapa puluh juta sertifikat yang dibikinkan oleh Pak Jokowi. Bapak nggak ngerti presiden macam apa itu, luar biasa. Bapak sampai Erdogan dia berkata, if dia bilang I'm the who lead Indonesia. Kalau saya mimpin Indonesia, I only can survive maybe 1 year. Dia bilang saya tidak akan bisa. Bagaimana Pak Jokowi harus berhadapan dengan, bayangkan kita ada berapa bangsa, ada berapa bahasa, lebih dari 400 bahasa, berapa suku, luar biasa. Tapi sekarang lihat dengan presiden kita sekarang, tiap tahun menghormati setiap suku, semua daerah terpencil dikunjungi, perbatasan. Pertama kali sampai berkata Lee Kuan Yew dulu, berkata siapa yang Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, dia bilang baru kali pertama seumur umur Indonesia mengalahkan Malaysia. Katanya Indonesia ini memberangus Islam. Saya nggak tahu. Dakwah yang paling bebas itu di Indo. Pernah Pak Ustadz ke dakwah ditewak? Kalaupun ditewak dia pasti itu karena berbuat jahat. Saya kalau dakwah ke Malaysia, tanya kalau ada Malaysia di sini. Kalau dakwah ke Malaysia nggak gampang Pak. Itu harus daftar dulu hadis ini dipakai apa semua. Karena jangan sampai ada aliran yang keras yang akan mengadu domba Indonesia, Wahabi head, Juring head. Coba, inilah kebebasan yang luar biasa di Indonesia berdakwah. Ini orang-orang Indonesia Islam ini dipersulit. Akhirnya ngebacot dakwah ngalpoy kemana-mana. Inilah orang Indonesia ini kepengaruhan beberapa gelintir orang, tapi nggak mikir yang banyak. Tanya ulama, tanya Habib Lutfi, jangan tanyanya si Gerung. Nah, ini kita lagi memperingati kemerdekaan Indonesia biar kita paham tentang Indonesia, sejarah Indonesia, bagaimana kerja Sayyid dan Syarif yang luar biasa, termasuk Wali Songo. Jangan sementara mereka selalu menghinakan Cina. Ngerti nggak? Wali Songo itu 4 Cina. Ya. Bahkan tanpa Ratu Campa yang menolong banyak memberikan suplai ke Indonesia dulu. Siapa itu? Termasuk juga Laksamana Channel. Kemudian siapa lagi? Menantunya Syarif Hidayatullah bernama Fatahillah Palatea. Itu aslinya juga Cina. Bahkan maaf, kakek buyut saya, kakek buyut Gus Dur, Cina. Karena kita ini ada dalam satu rangkai, ya, dari Mama Arya Wardata, Mama dari Manggala, di Manggala, Mama Nur Jahid, Mama Nur Lariksan, Mama Muhammad Idham, Mama Muhammad Soleh. Dari Muhammad Soleh dibagi 2, Sukabumi keluarga besar kita, Jombang keluarga besar Gus Dur. Tadi semua. Makanya Gus Dur itu, lihat keluarganya mirip Cina. Lihat keluarga saya. Apalagi wayatnya di Cina itu ngeples. Karena memang kita ini. Ya. Bapak saya Haji Kosasi, wajahnya persis kayak engkongko yang main dalam film kungfu. Alisnya ke sini. Ya, orang-orang soal-soal ikut-ikutan sejarah nggak ngerti, benci aja pemerintah. Demi Allah, kalau Bapak hari ini benci kepada pemimpin Indonesia, berarti Bapak tidak iman kepada Allah. Paham? Lihat dalam kitab Majmu' Imam Nawawi, siapa yang melawan pemerintah, siapa yang melawan pemimpin, bahkan dia benci kepada pemimpin, matinya sebagai bukhol, tidak membawa iman dan Islam. Maka kita ini jangan tolol. Bayangkan, apalagi ini menjelekkan pemimpin, apalagi pemimpin kita ini luar biasa.
Orang disebut Firaun nggak pernah balas. Disebut apapun tolong, bajingan tolong, nggak balas. Pak, demi Allah, karena Bapak nggak ngerti sejarah, saya melihat siapa di belakang Pak Jokowi itu. Yang Bapak tidak pernah lihat. Maha pengampun dan dia murni untuk perjuangan rakyat. Makanya kenapa dia dimusuhi? Karena Bapak nggak ngerti, yang Bapak bela itu siapa? Orang Petra. Petra itu ada berapa jenderal di dalamnya? Dan berapa kerugian Indonesia dari Petra itu? 1 triliun sapoe. Ku Jokowi dibubarkan. Namun dulu Freeport. Siapa yang milik Freeport? Kan orang-orang Indonesia juga yang memimpinnya. Kecuali presiden direkturnya, CEO-nya orang Amerika. Dicopot ku Jokowi. Yang pendukung-pendukungnya ngamuk. Dari sini. Blok Mahakam, Chevron, Total diambil alih sekarang oleh Pertamina. Ngamuk. Dari sini. Pelindo, lihat Pelindo. Kenapa Erjanino ditangkap? Berapa uang yang diambil dari mejanya? Dulu ngurus kapal di pelabuhan itu saya orang bisnis Pak. Ini ulah terus berustad dia. Tadi dulu gagah saya berapa namanya bicara di Belgia, bicara di mana, ngomong ekonomi. Saya ngerti dunia. Makanya asal jangan dukung balik. Ayo, Allahu Akbar. Okon. Mari dia mengajak kata okon deh. Karena nggak ngerti semua Bapak ini. Apalagi sekarang ini, hati ya calon presiden yang ngurus provinsi ada becus, hati-hati karena dia itu sekarang siapa di belakangnya. Ada HTI, ada EPI, ada semua tadi. Ada siapa lagi di situ kumpul, biar teror kumpul di situ. Termasuk di dalam siapa? Si Gerung, siapa lagi? Di jalan siapa lagi? Aki-aki, tobat-tobat Amin Rais. Dan itu sudah diramal oleh Gus Dur menjadikan gelandangan politik, dicabut gelar pahlawan reformasi oleh UGM. Bapak harus ngerti perjuangan Indonesia. Jadi kalau seandainya maaf ya saya kasih tahu, kalau ingin benar dengan Indonesia, jangan dari mulut Rijal jangan dari mulut Rakyat Harun, jangan dari mulut kalau Habib jangan dari Rijik. Maaf, Bapak harus ngerti. Ada Habib politik. Ada Habib kecuali ini semua. Yang dibawa apa? Rakyat bodoh. Harus ngerti. Tadi. Kalau ikut Habib banyak Habib Soleh. Habib Lutfi tanya dulu. Kata, masa yang baik, yang berilmu, yang jelas apa namanya adab etikanya kalian gak ikuti. Tadi semua. Ya. Ini memperingati kemerdekaan. Saya ingin kita bebaskan pikiran dari hal yang gak ngerti tapi sok ngerti, hina kepada Cina. Siapa Laksamana Cheng-ho itu? Dan kenapa makamnya di mana sekarang? Di pasar ikan. Ada yang suka jalan? Banyak dari sini suka jalan ke situ. Jangan dikira Cina itu jelek. Maka kenapa kata pikiran Nabi? Apa namanya? Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Bapak kalau pergi ke Mekah, orang yang pergi haji itu yang paling banyak Turki, Indonesia, dan Cina. Makanya di Cina itu apalagi di Beijing, masjid-masjid gede, bagus-bagus lagi. Ini yang diekspos Uighur. Uighur itu ya tadi Islam garis kerasnya kalau jadi Uighur itu Islam sumbu pendek tekau kuat. Sedikit demo di Monas. Kita Uighur. Makanya itu dimusuhi dan semua. Dimanapun orang nggak bener pasti kena musuh. Pahami sejarah. Maka kalau tanya sejarah tanya saya. Bahkan saya bisa baca sejarah dari mulai baginda Nabi sampai ke sini. Tiap tahun siapa ulamanya, siapa syekhnya, siapa punya murid ke siapa, murid ke siapa. Apa harus istilah? Ngerti?
Bahkan di antara ulama-ulama juga, mana ulama yang sebenarnya jalurnya adalah tidak sampai langsung. Ya. Nah, kemudian siapa lagi? Nanti dari keturunan yang Laksamana Cendeho itu adalah keturunan keempatnya adalah siapa? Bun Suwiho. Bun Suwiho itu siapa? Adalah Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Kenapa ditaruh di situ? Siapa yang taruh di situ? Adalah Raja Hayam Wuruk V. Karena Raja Hayam Wuruk takut setelah Pati Gajah Mada meninggal, takut kalau kerajaan itu diserang. Karena saat itu Sultan Hasanuddin dari Banten udah siap-siap akan menyerang kerajaan Hayam Wuruk. Maka dibikin pagar di daerah Ampel, ditaruh seorang ulama bangsa Cina yang bernama Bun Suwiho atau Sunan Ampel. Bahkan Bapak ngerti nggak, sampai untuk kemerdekaan itu sampai kerngiyem dicek. Makanya lihat di film Pitung selalu ada GI, selalu ada anak kue masih falawang. Itu temannya si Pitung. Selalu yang berikan konsumsi kepada orang Indonesia, pejuang-pejuang Indonesia saat itu. Tapi mereka menunjukkan kebencian ke Cina luar biasa. Ini yang ngaco, dibalik tadi semua. Justru kenapa orang Cina ini di sini udah lama Indonesia ini. Dan bahkan sekarang loba orang kita digawe di sana. Dinceklin. Kafir kan cek, nyatu dincek. Inilah orang-orang bodoh, nggak ngerti. Mereka mau udah bermanfaat hidupnya di dunia, sudah punya karyawan, sudah menghidupkan banyak orang. Dan tapi kan panci Cina dunia, sarung Cina dunia. Tadi semua. Segala tetek mengek dari mulai dulu, mie, won, sasa, Indomie, sarimi. Nah, mau dihakan kue di dapur kafe, kecuali kunyit murah dari belakang dan Cina eta. Bahkan sekarang mas sorban buatan setiap di Mekah, udang-udang buatan Cina, sorban Cina, sajadah Cina. Indonesia nyenauna tuh, nyen budak. Makanya benci ke Cina, cinta ke Arab, pada Arab ngerti lah sejarah Arab. Cinta pada ulama yang gak jelas, nggak mencintai ulama sendiri. Bagaimana Wali Songo yang luar biasa. Ya. Kemudian Bun Suwiho punya anak dua. Siapa dia? Bun Am. Bun Am itu siapa? Bon. Nah, orang Jawa Bonang. Dia Bun tina Bun Am jadi Bonang. Biasa. Kayak kita, kata orang Belanda dituruh naik kelapa, tek duigen, dogen, dawuk, makanya pada siapa dawuk dengan tore, duihan, asal mah duihan, atau dawogan, jadi dikoplokin tek adanya. Semua orang Indonesia nih, ampun aing, tak aing suka yang seri, jandela bahasa Portugis. Botol bahasa Inggris, kantor bahasa Belanda, trotoar bahasa Prancis. Coba kanyut bahasa Indonesia. Ya, coba cerdas lah. Makanya apa saranin? Sekolahkan budak, monok ongko sekolah. Tadi ngerti baca Quran dan ngerti kemana dengan duit. Ya, inilah antara salaf dan khalaf harus satukan karena sekarang ini akhir zaman sempurnakan. Bapak bawa ke ponok oke tetep. Makanya pada bahasa keluar anti ponok mau dibawa tah malaku tak ijazah ponok ke mana? Ke pabrik. Oh iya, yang mudahan ke pabrik wae. Makanya dari sekarang kalau mau sekolahkan dan pondok. Karena kalau orang sekolah doang, dia mikir tapi tidak ada dikir. Tapi kalau pondok doang, dikir, mikir. Kan ngaco. Soleh nama.
nanti bisa mikir. Mikir nama. Nanti soleh. Kudu nanti sempurna. Dulu apa? Pas ya, kan abah mah dapat nyandung. Makanya nyandung itu menang ya. Karena kalau tidak ada nyandung, abah malah aja. Bapak saya nyandung, dapat saya. Oh, saat itu mau bocor-bocor, tapi ayeuna kan kalau tidak ada maaf Allah hakikatnya, tapi wasilahnya dari saya, maka seluruh keluarga yang sekolah, yang pondok yang bangun saya semua, termasuk maaf itu ama. Naon sekolah orang balana. Mono keluarga orang maka weke mono. Ada yang seberes mencek amat gini ke saya gue. Mana helm mana? Haha, kan tadi. Dong nama pasti cek bapak saya keras. Pondok kudu jadi kiai. Cek ibu saya kudu jadi insinyur. Cek bapak saya kiai insinyur. Sampai akhirnya suatu saat saya kabur usia kelas 4 SD karena saya yang jadi insinyur. Saya kejar mama saya di Sukabumi, ngumpet jemput ke sekolah, datang bapak saya. Si Asep video, si Asep di sini. Nggak ada kata ibu saya pura-pura. Wah, bapak saya, pokoknya kalau begitu kita potong menjadi 2. Saya kan sial. Nyumput tidak tuangan gentong beas. Mung dipotong. Ayas jadi dia. Keluar saya. Akhirnya perjanjian di Indo. Cek bapak teh udah kemerah hubungan balik si Asepna. Akhirnya manggil lah anu sina sakola we. Engke geus SMP beres kelas 6, sok sina fokus di pondok. Oh, kan dipeang duit. Tapi pas di SD nilainya halus. Cek indung teh jual teh bapak geus lulus SD. Juara cenah budak teh. Kalau seandainya kapolok kumpul karunya. Akhirnya bapak saya diam. Udah sampai SMP. Di SMP tambah halus dinilai. Tuh tambah 2 haji. Ujian 10. Pas guru yang masuk ke nilai ke rapot bingung. Saya yang nilai sabar. Ya, terserah bapak. 10 aja ke alo sampurna teuing jalma salapan we nya. Makanya salapan aja salapan. Lain si rapot dibalik tilu. Jadi siapa bilang kuliah itu butuh duit? Enggak. Saya sampai selesai S1 jadi insinyur. Akhirnya insinyur. Bapak saya cenderung seolah tidak mendapatkan kebahagiaan. Darah kiai atuh. Akhirnya satu saat timbul giroh saya gini. Buka kita udah jadi presiden direktur di Cipolda. Akhirnya sering bolos dakwah. Akhirnya haji. Bahkan kiai haji cepat insinyur. Bapak seri Inilah kesempurnaan yang saya rasakan. Saya memahami ilmu yang luar biasa, ilmu biologi, ilmu semua. Akhirnya kita jelas pandangan semua. Karena kalau ilmu hanya sebelah, hanya mikir, ngacapur. Dikir hungkul di alam dunia. Begitu ada berhadapan dengan alam dunia, tuntunan. Ayat gawe naon, balik di pondok, ilmu nahu, ilmu sok, pakai naon. Makanya gak aneh di Sukabumi itu Pak, jago 12 pan kayak si Manap tuh, dulu saya 12 pan. Jadi ojek, ngadu hayam. Tanya Bu Haji. Kalau dia lagi ngadu hayam, ngelek hayam, kiai keur ngaji, "Hei kiai, alfiah sia acak-acakan." Mana ngelek hayam. Kalau di Sukabumi itu tukang ojek juga semua juga jago semua, karena mereka fokusnya tadi ilmu agama digali, ilmu sekolah enggak. Kita ini ada dohir, ada batin. Betul,
bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Berarti dua-duanya harus dibangun. Jiwanya dengan ilmu agama, raganya dengan ilmu dunia. Karena dunia kita ada alam fisik. Dan inilah luar biasa Indonesia. Dan sekarang kita punya presiden. Kalau kita bilang, Bapak nanti ini iris kuping saya, saksikan nanti setelah Pak Jokowi mundur. Saksikan. Sekarang tidak ada akan pembangunan untuk desa 600 triliun. Bahkan ada biaya bos, biaya operasional sekolah. Bapak mah ingat nanti bahwa zaman Pak Harto murah. Bapak kita murah dulu. Semuanya disubsidi oleh negara, tapi mual bener. Subsidi tutupan misalnya biasa harga saleter 5.000 dijual karaya 2.000. Lila-lila itu hutang jadi gunung mah. Nah akhirnya akibatnya zaman SBY gitu, BLT terus buat lagi. Enggak, makanya Pak Jokowi itu membangun jalan, membangun jembatan, membangun airport, membangun apa. Lihat sekarang pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,3%. Kedua tertinggi setelah China. Lihat Amerika, berapa pertumbuhan ekonominya? -1. Lihat Singapura yang selalu hebat, pertumbuhan ekonomi cuma 1. Lihat Malaysia. Indonesia, rakyatnya pertumbuhan ekonomi itu baru mulai. Karena yang namanya membangun jalan, jembatan itu nggak otomatis ekonomi berjalan. Makanya saran saya tadi, isi kemerdekaan ini semua. Ya. Maka ayo kita isi dengan kerja yang positif. Kemudian juga biasakan kita ini cinta kepada tanah air itu dengan apa? Tanamlah. Makanya Abah punya ingin program. Kita menghijaukan tempat. Kapan-kapan kita jalan-jalan bawa bibir di mana tanah kosong plak. Bukan buat siapapun, dimanapun bibit buah enggak, tanah basur kok buahnya ke mana? Yang penting tiap dengan kosong pelakan. Makanya lihat tempat Abah, penuh tanaman semua. Dan Abah sudah niat sodako buat kalong. Nah, tapi yang kurang ajar teh kalong nah. Kadang-kadang buah matoa air canakan geus beak. Kabarnya si Asep karungan saya minta kemana rumus karungan. Habis itu baju siapa cerita sodako tadi itu 100%. Siapa saya sakit itu sembarang lihat dalam kitab maju dalam bab pertanian. Bapak nanam itu ibadah. Kenapa? Karena dari pohon yang sebesar ini menghasilkan oksigen. Dari pohon yang diameternya 70 cm menghasilkan oksigen untuk napas manusia 2 orang. Berarti kalau Bapak nanam pohon yang tumbuh besar sebesar 70 cm, Bapak itu sudah sedekah oksigen kepada 2 manusia. Pak, kita ini nggak bisa napas di sini. Ini gimana? Kenapa? Karena di sini ayat Allah, ayat Allah. Coba kamulan, atau tahu kamulan, kamar itu filmnya cairin. Di dalam air ada oksigen, cuma oksigennya bapak makan pakai paru-paru, bukan insang. Tangge malah menarik dia ke kolam, pakai insang dulu. Karena air sendiri adalah oksigen. Gitu. Inilah ya. Coba. Jam 10 bentar lagi ya, karena kita lagi mengisi kemerdekaan. Jadi bab apa ingin menghidupkan tadi. Dan nasihat apa yang terakhir buat 2024? Jangan ikut-ikutan jadi tim sukses. Jangan. Nanti akan berantem dengan saudara, berantem dengan tetangga. Orangnya presidennya udah peluk-pelukan, udah jadi menteri, rakyat masih cebong, kampret. Apa? Hah? Cebong apa tuh? Satu lagi apa? Kardun. Kardun. Cebong. Kardun. Cebong. Ada pengamat. Kardun.
saling dendam, kadang-kadang terbugu. Ingat, apalagi benci kepada Pak Jokowi, hati-hati. Benci, makanya kenapa dalam takbir selalu kita doa, dan sesungguhnya mari kita doakan para pemimpin bangsa. Kenapa? Pemimpin bangsa itu dulu di Perancis, de état tesmoy, raja adalah Tuhan. Seolah-olah raja, presiden adalah wakil Tuhan di muka. Demi Allah, siapapun yang benci pada presiden tidak ada berkah di dunia. Bapak mengerti siapa pemimpin itu? Yang menjadikan Pak Jokowi jadi presiden siapa? Allah atau rakyat? Allah. Lihat itu. Dipencetin sama Pak Prabowo dengan omong rakyat. Pak Jokowi Robertus, orang Cina karena Robertus. Ayo orang Cina kan baik mah lama. Kalau nggak dibela oleh Habib Syekh Solo, kata Habib Syekh Solo dia ngaji di sini dari dulu. Terus Bapak percaya, oh Jokowi itu Robertus, Cina asli. Jual ijazah palsu. Nggak jadi presiden ijazah palsu. Waktu jadi wali kota apa daftar tuh pakai ijazah apa? Saya pernah nyalonkan bupati. Ijazah itu harus merangkap SD, SMP, SMA, S1, S2 dirangkap semua dan diverifikasi. Ya, on amat bagi orang rakyat on percaya aja presiden itu bukan ijazah. Coba. Dan saya saksikan dari satu jemaah Pak Jokowi itu palsu ijazah. Astagfirullah. Cekainya siapa yang kayak palu besi pada kayak dagor batu siapa. Canduk hunkul ada hubung. Ini harus. Makanya ingat, rakyat Indonesia 84% sekarang puas dengan Pak Jokowi. Ada berapa? 9 hebat yang diakui dunia oleh Pak Jokowi. Bahkan maaf, satu-satunya presiden setelah Bung Karno yang bisa menginjakkan kakinya di Afghanistan. Dia bilang kata Biden is the strong man. Dia bilang, no one brave can come to Afghanistan during the war. Ngerti itu? Dia bilang inilah satu orang yang luar biasa berani. Hanya dibilang the first Indonesian president Mr. Soekarno came down to Afghanistan. Dan after that is Mr. Jokowi jadi imam ulama Afghanistan. Pernah nanya TV? Karena Bapak sudah terlanjur benci. Banyak yang benci dengan Jokowi. Itulah kenapa berkah rezekinya dijamin keberkah. Karena lihat dalam kitab kita, membenci pemimpin sama dengan membenci Allah. Ingat itu. Bapak nggak ngerti pemimpin. Dan yang mengangkat pemimpin itu Allah semua. Imam ngomong tengah pakaian biasa, kan Jokowi. Makanya jadi anekdot. Sekarang berangkat di itu usaha Jokowi. Rakyat pohon. Maka perjuangan Pak Jokowi yang luar biasa untuk Indonesia. Bahkan satu-satunya presiden yang datang ke Ukraina sedang perang. Negara lain Ruani, Sienmoda. Saya bangga, Pak. Baru kali ini saya bangga punya presiden. Kenapa? Teman saya di Perancis, di Jerman, dia bilang Indonesia luar biasa. Dan bayangkan, mereka nggak prediksi, termasuk IMF dan UNICEF, WHO, dia mengatakan Indonesia bakal gagal menghadapi apa? COVID. Dengan jumlah penduduk yang banyak, coba Indonesia korbannya adalah lebih sedikit dibandingkan negara. Lihat India berapa puluh juta korbannya. Bergeletakan banyak bencana. Indonesia ayam bencana. Bahkan lihat, bahkan apa namanya, sampai kita ini berlebih apa namanya itu yang disuntiknya bapakmu tidak divaksinmu tadi. Jadi pahami ya Pak, inilah yang harus Bapak. Makanya saya mah kadang-kadang sedikit buru-buru lihat Pak Jokowi diganti. Jujur kalau pribadi saya, bagi orang-orang yang ngerti, kita berharap Pak Jokowi ini kalau bisa 3 periode lagi. Kalau buat Indonesia luar biasa. Sukabumi, coba dibangun luar biasa. Jalan tol sudah sampai. Kereta api 2 jam sudah semua. Sumatera sekarang sampai mana?
jalan tol udah selesai. Kemarin saya ke Jawa Timur, ke Jawa, mana? Yuk teriak Jokowi setan, tolong. Ini rakyat bohong, yang ngerti. Bagaimana seorang yang jujur? Pak, dulu setiap kebijaksanaan presiden itu sama. Baik di provinsi adalah tingkat provinsi, ada gubernur, ada DPRD tingkat 1, ada di Sukabumi, ada kabupaten, bupati dan DPRD tingkat 2. Itu bupati yang tak benar. Makanya kenapa Abah kalah? Karena malaikat datang di kabupaten setan, mau menang, kan? Gak bakal menang. Kenapa? Karena mereka mau sengsara. Kalau bupati nang cerek, pas Jokowi ayo. Cerek sehingga ASN termasuk cuma 15% yang milih Jokowi. Kenapa? Sengsara cerek Jokowi mah korupsi padahal gaji ditaikkan dan semua supaya Pak Jokowi itu ingin rakyatnya itu ngambil uang dengan halal. Lihat. Tapi yang lain kesehatan asal bener. Waduh, ini saya mendapatkan BPJS. Oh, kemarin saya kamu salah sendiri, KTP-nya tak punya. Coba saya cek orang yang marah-marah. Kamu punya KTP? Enggak. Ya gimana punya KTP? Lu nyalahin RT. Kita ini coba belajar mencintai dan membenci adalah sesuai mencintailah karena Allah, membenci karena ini kalau udah membenci karena gara-gara kadrun apa cebong lebih kayu. Nah, saya ada teman sama hari ini saya nanya sama saya, tuh asap cebong katanya. Padahal Abah mah dari dulu bukan cebong, bukan kadrun, tapi Abah memilih Pak Jokowi 2 periode karena lain secara batin. Bayangkan, karena luar biasa manusia yang dia memiliki hati emas yang tidak pernah marah, luar biasa. Nah, ada orang yang ditangkap begini semua itu bukan karena salah dia, orangnya kena undang. Maaf kayak si Gerung. Saya nggak menghina Jokowi, yang saya hina presiden. Nah sekarang yang jadi presiden siapa? Saya nggak menghina kepala sekolah, yang saya hina adalah Pak Sukirno kepala sekolah. Nah, jabatan itu melekat pada orang itu. Ya, jadi pahami ya. Jadi jangan dengerin tuh. Makanya kalau Abah dulu sebetulnya lebih setuju. Ada sekian puluh orang masukin di karena kontainer, dilas, lalapkan di Pulau Seribu, beres lah Indonesia. Dan sebenarnya kalau ada itu melalui titik kurang, tak kene, jalan mana teh, biang kerok, lu pernah ke bagian nyatu. Itu aja dari dulu yang ngeracokin Indonesia, ini semua. Termasuk Habib yang ngeracokin. Karena dia, kalau Habib yang Habib tidak pernah ikut campur urusan politik praktis, tidak pernah ikut campur urusan pemilihan. Ya. Jadi pahami ya, ini semua. Jadi mudah-mudahan kita memperingati kemerdekaan hari ini, merdekakan diri kita dari jiwa-jiwa kerdil, tidak bersyukur dengan apa yang ada sekarang ini. Dari semua. Ya. Bapak ngerasa kuna bias mahal, batur mah bari mahal, barangna. Bapak nggak ngerti, di Inggris, di Eropa sekarang pernah hari ini mati listrik, sehari besok. Bahkan di Amerika, waktu siapa? Ada acara di Bali, Elon Musk bikin video call dengan siapa tuh di Bali? Maaf katanya, sorry, in Amerika lampu hari ini jatah mati. Di Amerika bayangkan, yang ngomong itu Elon Musk. Elon Musk itu siapa? Orang paling kaya di dunia. Ya Allah, Bapak nggak ngerti Eropa sekarang. Apalagi Greek itu apa? Yunani, bangkrut luar biasa. Yordan, negara-negara Eropa itu sudah boleh bangkrut. Makanya terjadi perang. Kenapa perang Ukraina dan Rusia? Itu masalah nyatu. Bapak nggak ngerti. Bapak urusan nyatu gampang. Makanya sekarang banyak nih orang-orang yang datang ke Indonesia dari luar negeri. Hati-hati sekarang, banyak nanti pura-pura yang datang ke Indonesia. Udah lagi yang percaya, wah itu kata Indonesia untuk Cina.
Nanti ada orang Cina berduyun-duyun jutaan pindah ke Indonesia. Ini OON lagi. Bapak nyebrang ke imigrasi, sorangan dia seriwah. Mereka dari Cina bawa senjata. Entong-entong bawa senjata, semak, asup ke alat detektor, titik. Abah pulang dari Vietnam. Di bandara Vietnam itu lila keluar gara-gara aki-aki. Masuk ke dalam, titik. Ayo pertama dibuka jas. Ayo masuk, kalian, titik. Masuk buka, tinggal kaos dorong, titik. Buka celana panjang, terus kolong, tinggal celana sempak. Ternyata celana sempak nanti longor, dilipetkan, ditarik ke semak. Apa? Peniti. Ini dari Cina udah datang jutaan bawa senjata siap menyerbu Indonesia. Itu OON. Mari kita pernah jalan-jalan aja mah. Semak asup ke bandara di sana. Ya peniti. Makanya jangan ngobrol kayak gitu dengan orang, kata orang bahasa kampungnya. Jadi mau ngobrol kita di warung. Sekarang ini Cina sudah berduyun-duyun ke Indonesia yang bersiap di setiap tempat. Jutaan. Orang itu nanti tak pernah dalam negeri gitu kan. Ngomong-ngomong bawa senjata, tong senjata, apa namanya? Peniti atau misal apalah gunting, kuku, tapi ada pisau, udah tinggal copot. Makanya nyaba. Ya karunya, dan pamai double sebalulah kan, supaya bisa jalan-jalan ke luar negeri. Supaya otak lu kuper. Akibat kuper, makanya kuper cek pae sepul kalimah tidak naon, tidak koper. Nah, akibatnya naon? Kuper. Karena ketutup. Akibatnya naon? Jadi kiper. Kita semua. Kadang-kadang abah terus ngobrol masyarakat pohon itu. Aduh. Ngerti ya itu mana aja dari Pak. Ya kalau ingin, nah tinggal sekarang yang penggantinya siapa? Nih kalau saya melihat sih antara Pak Prabowo dengan Pak Ganjar yang kemungkinan, kalau Pak Anies kemungkinan kalah di putaran pertama karena surveinya makin hancur. Kenapa? Karena salah. Jadi aku pakai Mursyid tadi. Temilih Anies Dajjal. Temilih Anies murid murtad. Akhirnya justru menjatuhkan Anies. Jadi juga Mursyidnya OON. Itulah kadang kalau Mursyid kalengnya kaum buan di Jerona urupu. Basyirona tertajam ada semua. Harusnya kayak begini pengerasa abah tuan lurus kumpul semua syukur dia. Pahami ya? Inilah kita ulah nol bungkusan. Inilah penghinaan kepada tarekat sendiri. Pahami ya? Seperti itu. Jadi Anies adalah Imam Mahdi. Akhirnya turun keluar lagu ayeuna ada Imam Mahdi di Indonesia bernama Profesor Dr. Anies Baswedan nyalonin Imam Mahdi nyalon presiden. Itu jadi heureuyang di Malaysia. Amin ya, karena orang ini dari dulu juga maaf ya kalau abah. Silakan kalau kalian memilih terserah. Abah kalau soal memilih tidak cuma abah memberikan bayangan semua. Memang serba susah sekarang. Bandingkan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, silakan. Kalau abah melihat sih, sampai Pak Prabowo sampai benar-benar dia mengatakan salut sama Pak Jokowi. Saya akui baru kali ini saya melihat presiden yang kerja untuk rakyat. Itu Pak Prabowo yang ngomong. Tapi kelihatannya Pak Jokowi lebih memilih Pak Prabowo kelihatannya. Tetapi saya agak ngeri ke Pak Prabowo itu adalah tadi. Karena mudah percaya sama orang Pak Prabowo. Saya pernah 6 tahun bareng sama Pak Prabowo. Waktu dia ketua IPSI dan saya ketua Sah Bandar dari Sukabumi. Saya itu dulu adalah kelompok Pancasila dan Pak Prabowo adalah
itu sih. Kalau ditanya agama ya memang kamu ditanya, memang karena sholat gitu. Orang disunat kayak karena kawin dan semua. Jadi lah, jadi jangan nanti sampai kamu terus sholat. Lah deh gimana mah gitu deh pancet. Jadi selalu ditiangkan tuh jalan mata salah nawe hayo. Padahal sekarang lihat Pak Jokowi, nggak ada presiden dari dulu, bahkan Gus Dur. Pak Jokowi itu kata siapa? Kata Pak Mahfud. Saya suka Mahfud setiap hari Kamis dan hari Senin. Pada saat habis sidang rapat presiden, dia Senin sahur, Kamis sahur. Coba. Kata Pak Mahfud, saya malu dengan Pak Jokowi. Dan dia dimanapun berhenti mobil itu pas pampres. Ada tinggi mau sholat, sholat. Itulah luar biasa. Kalian tidak paham dengan dia. Siapa dia sebenarnya? Kalau Abah tahu, Abah tidak menyebutkan. Dia adalah salah satu wali songo yang menjelma. Inilah yang Abah bilang tadi. Orang yang soleh itu nanti akan kembali lagi mendapatkan jabatan yang tinggi, jadi jenderal, tapi yang baik semua. Itu saja barangkali untuk memperingati kemerdekaan dan semua ya kita ayo anak kita isi dengan kemerdekaan. Tapi lebih lagi Abah ingin ajar, kembalikan Indonesia ini kepada budi pekerti, sopan san, yang dalam tadbir kepada atasan, kepada orang yang lebih tua bagaimana, kepada orang yang lebih sudah, kepada orang yang berilmu bagaimana. Itu ada tata tertib. Makanya lihat dalam bahasa Sunda, kepada orang tua disebut tuang. Tuang memang tuang. Kepada yang selevel nedak atau dahak. Kepada yang di bawah dahar. Kepada anak deui nyatu. Kepada binatang lolodok. Dahar isu karena sarapan, dahar beting ngawadang, dan berang ngawadang. Sunah luar biasa. Sama orang Arab, orang Jawa. Satu beras, banyakin satu biji padi. Jadi beras, jadi sego, sangu. Sangu kalau seandainya jatuh satu remah. Kalau tinggal di bawah intip. Kenapa disebut intip? Kan nyangkut sedikit, ditarik-tarik, diintip. Kalau bahasa Sunda, kita tuh saking sopannya itu tata titip. Bahasa Arab tuh. Kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Sunda, bahasa Arab, bahasa Jawa ada tingkatan. Orang tua dahar. Cuma bedanya kalau orang Jawa nyebut dahar halus ya. Kalau di Sunda asal. Berarti hemat Sunda. Lebih halus Sunda. Nu halus oke di Jawa masih pang halus. Karena orang Sunda mah cukup kali sama hiji. Tapi Sunda daerah Jawa tegeun aku monis manis. Makanya wali dikirimkan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Tapi guru nak para wali itu semua saya lakukan. Jadi pahami ya tentang wali itu, termasuk juga Bun Am, Bun Akhwat, siapa itu Sunan Derajat, termasuk Raden Patah juga itu Cina, karena dari keturunan Bun Am. Jadi kita ini orang Cina ini jangan yang harus sepele di Indonesia. Bahkan kalau tidak ada Cina di Indonesia, ekonomi parem. Sok mana? Usir Cina di Indonesia. Jangan pakai kolor mana? Isuk eueuh bumbu, eueuh miwon, eueuh sari rasa, eueuh mie itu, eueuh kecap, eueuh naon, eueuh kantel, eueuh piring, eueuh naon, tututna nganduruk, gantung deui, pakai batu, pakai celana koteka. Hayo akhirnya ke Cina. Coba dia baju mana saya namanya? Gawe di Cina, di Korea, di Jepang, tadi semua. Akhirnya kapir. Padahal kok cek ada kapir, ada HP nang kapir. Ya. Baik, itu saja mudah-mudahan ya. Ini barangkali ini adalah wawasan kebangsaan ya.
Jadi mari kita mudah-mudahan Indonesia mendapatkan pemimpin. Tapi kalau yang lebih baik kalau saya mustahil demi Allah. Kalau cuma calon ketiga ini, kecuali Abah yang nyalon. Benar. Kalau Abah menyalonin sebetulnya lebih ngerti daripada Pak Jokowi bahkan. Karena bapaknya ahli ekonomi mikro dan makro. Cuma tadi karena baheula Abah jadi wali, mau bisa Pak Jokowi duluan jadi wali, makanya sekarang turun jadi presiden. Ruh yang baik akan masuk ke dalam tubuh jabatan yang baik. Burung bako akan turun ke burung bako. Piit wayang. Jadi rakyat ke piit. Ya, paham ya? Aduh semua. Semoga walaupun mungkin gak ada yang terbaik, bahkan maaf kalau saya sudah Ganjar nggak seberapa dibanding Pak Jokowi, nggak ada apa-apa. Pak Prabowo nggak ada apalagi artis. Oh bisa. Jadi Menteri Pendidikan di 4 bulan dipecat. Jadi gubernur beli iPhone, lihat 2 triliun beli iPhone. Coba beli iPhone omsetnya kita segitu. Ayo, ampun dah. Ya, hati-hati lah pokoknya. Mudah-mudahan semuanya sehat, berkah semuanya. Kalau untuk pilih terserah, masih jangan jadi tim sukses. Apalagi di sini cok ini, yuk cok itu, kayak pasien dia. Wah, dia tidak boleh. Abah kayak tahun kemarin lah dulu, Abah pilih Jokowi. Ya Agus nanya, Bah pilih siapa? Terserah mana. Bahkan Abah mau pinjam Bu Haji di luar. Abah pinjam Bu Haji di sini nanya, Pak milih siapa? Terserah. Begitu di situ di TPS, Onus lahir. Maksud itu apa TPS? Jokowi tilu. Ternyata Abah Bu Haji jadi sepijak. Dan baik, eleh dia mana di mana-mana. Allah tetapkan begitu Abah kieu. Pertama geus katingali make baju bodas. Si kasih pegang jadi dewa. Kemungkinan enak Prabowo, tetapi akan ricu. Hanya bisa bertahan 3 tahun. Dengan yang berapa? Kemungkinan Prabowo sekarang, tapi akan ricu di tengah jalan. Dalam pandangan batin, tapi mudah-mudahan saja tidak terjadi. Karena nanti akan banyak tumpangan. Pak Prabowo dengan Pak Jokowi beda. Kalau Pak Prabowo udah percaya kalau Jokowi walaupun mereka mati dilawan, walaupun biasa. Makanya sampai sekarang kenapa Megawati itu dengan Prabowo dengan Jokowi tidak begitu takut? Maka dia kan demo PDI, kenapa dia dukung Prabowo? Sampai anaknya si Gibran mau nyalon pakai Gerindra, si Kaisang pun mau nyalon nanti pakai Gerindra, ya. Karena Jokowi itu keras orangnya, kalau soal prinsip kebenaran siapapun dilawan, diakui oleh siapa, semua bekas panglima, Pak Andika, siapa lagi, Ketua BIN Pak Budi, semua. Saya belum pernah lihat orang cerdas kata Pak Andika seperti Pak Jokowi. Ibu Sri Mulyani ahli ekonomi, tapi dia bilang Pak Jokowi itu cerdas luar biasa, dia ngerti mana yang harus dilakukan. Coba kalau ini saya ada sanksi dengan Pak Prabowo soal ekonomi, jujur aja saya. Akhirnya orang-orang menterinya yang kerja aja jadi cawe-cawe yang menteri. Itu yang saya ngeri, ngerinya di sini doang. Makanya kalau kemungkinan prediksi saya ya, tahun 2024 miliknya Pak Prabowo, tapi baru saksikan akan tegak semua nanti. Pemilihannya tidak terlalu tegak, tapi nantinya akan tegak semua. Karena semua orang nanti yang tidak akan mendukung Ganjar, siapa? Yang tadinya dukung Anies akan gabung ke Pak Prabowo semua. HED, semua DTI, PRRI, KAM Jakarta, Dauber yang selama ini di setiap dari dulu mereka menginginkan negara Islam akan berada di kubu itu dari semua. Makanya kenapa Jawa Barat itu dari dulu milik Pak Prabowo, karena di situ ada DIT,
Dan kenapa FPI hidup di Jawa Barat? Karena didukung oleh mereka yang ingin negara ini menjadi khilafah. Kemudian di mana lagi? Yang Jokowi kalah di Sumatera Barat. Di situ ada Samsudin Mampu Prawir, ada PRRI. Di mana lagi? Di Aceh. Pak Jokowi cuma dapat 8% karena di situ ada Daud Bere sama ingin mendirikan negara Islam. Di NTB di situ ada RMS Republik Maluku Selatan. Maka itu semua akan menjadi pendukungnya Pak Prabowo. Mustahil diganjar karena kemarin pun memang pendukung Prabowo. Tapi kalau Pak Jokowi mungkin nanti lebih elegan. Walaupun zaman Pak Jokowi HTI ditutup, FPI ditutup, Pak Jokowi tidak ada kepentingan. Tapi nanti pada saat mereka sekarang ditampung, mereka ada kontrak politik. Nah ini bahaya. Ya. Ini yang bahaya. Dia minta jatah, dia minta jatah, dia minta jatah, dia minta jatah. Maka inilah yang mengerikan adalah perang saudara. Ya. Mudah-mudahan tidak ya. Makanya lebih baik Abah minta ke MDNH di kampungnya dimanapun, karena di WA diapakan bukti kemarin kan? Katanya di grup berhikmat Uspasya. Nah itu, kalau udah bawa politik, akhirnya bawa akidah, hati-hati, ya. Dan celakanya nanti pada saat yang Bapak pilih itu tidak menang, yang menang dimusuhi terus, termasuk Pak Jokowi sekarang dimusuhi oleh orang nggak ngerti. Kalau nanti siapapun yang menang, Prabowo yang menang. Kalau bagi saya siapapun pemimpin, saya dukung dari dulu. Nah, makanya saya nggak pernah riuh. Ya. Pahami ya, jangan salah harus semua. Mudah-mudahan. Pokoknya intinya ulah mengawal calon presiden ke MDN. Dan saya minta siapapun cek yang ngomong apa politik nanti di grup MDN keluarga. Yang mau jadi tim sukses mau sengaja di sini. Karena orang yang mau jadi tim sukses itu pasti hatinya kotor. Mau mendukung silahkan mendukung, tapi untuk diri sendiri. Udah. Gitu. Kalau mau kadiu, ajak waktu, wah pasti ujungnya. Karena ini juga mau yang lain, untung diadu, video bundar dulu. Ya, itu saja mudah-mudahan akal sehat dipakai oleh semua. Mohon maaf kekurangan. Assalamualaikum.